Kan Jokowi kemarin bilang, ini adalah investasi sosial. Masih ingat ya, Bu? Narasi itu nggak pernah muncul waktu saat awal mau membangun. Nggak ada. Saya cek, tahun 2015 ini mau diingatkan Pak Agus Pambagio, apakah ada narasi yang disampaikan oleh Presiden waktu itu? Kami setuju bahwa proyek ini adalah dengan Cina karena ini adalah investasi sosial. Nggak ada kalimat itu. Baru muncul kemarin. Itu ngeles logi. Ke cost of run, bahwa di awalnya sudah tidak ada apa-apa, bahwa itu sudah selesai. Tapi kita tahu bahwa pengadaan pesawat terbang pun bahwa itu banyak markupnya, meskipun yang datang siapa dan sebagainya. Jadi 6,07 miliar ini meskipun dengan 5,5 miliar, saya hitung dengan bunganya selama 10 tahun saja itu sudah jauh lebih mahal dari 6,2 miliar. Lalu saya ditanyakan, dia bilang cost of run-nya kan sudah diaudit. Saya bilang saya tidak mempermasalahkan cost of run dulu. Dengan project head to head aja, bahwa project Jepang dengan selama 10 tahun grace period atau bahkan 50 tahun itu lebih murah karena bunganya saat ini adalah masalah kita nggak bisa bayar karena bunga 75 miliar versus 1,5 triliun kalau tanpa cost of run 20 kali lipat kan gitu. Ini yang sebetulnya harus harus diselidiki karena proses tendernya ini diindikasikan ada kecurangan dalam proses tender. Nah ini melanggar dari proses tender itu maksudnya dengan penunjukan lah, dengan disingkirkan dan sebagainya. Nah itu dia nggak ada tender. Karena itu loan project sendiri lalu ditarik aja kasih ke. Ya itulah jadi sebetulnya itu kesalahannya itu yang maksud kami juga gitu. Jadi ini yang harus diselidiki kenapa bisa begitu. Kan ini melanggar dari pengadaan barang publik kan seharusnya tidak boleh begitu. Itunya yang diinikan. Jadi banyak sekali keanehan seperti itu yang kita ini. Jadi masalah saat ini adalah bukan masalah teknologi, bukan masalah bahwa kita harus bangga dan sebagainya. Yang masalah di sini adalah masalah penetapan proyek ini yang merugikan keuangan negara gitu. Ini yang harus benar-benar diusut. Saya rasa saya tambahkan begitu saja. Ya, terima kasih. Ya, Bung Ubed, monggo ditanggapi beberapa pertanyaan untuk Anda tadi. Jadi kan ciri pertama dari good governance itu atau tata kelola pemerintahan yang bagus itu adalah ada transparansi, Bu. Saya melihat proyek ini nggak transparan. Saya cari berusaha keras apa sih isi kontraknya dan dokumennya kontrak antara Indonesia dengan Cina itu seperti apa detailnya. Kita nggak ketemu. Dan sekarang dokumen itu ada di mana kita nggak tahu. Nggak ada. Jadi ketika prinsip ini sudah dilanggar dalam studi korupsi ini sudah tanda-tanda korupsi. Itu jelas itu. Kita nggak ketemu dokumen itu. Itu yang membuat saya khawatir bahwa di dalam dokumen itu ada jaminan yang diberikan oleh pemerintah waktu itu Jokowi kepada Cina. Saya khawatir seperti yang terjadi di Sri Lanka. Itu satu. Yang kemudian ciri kedua dari good governance itu ada partisipasi publik. Proses pengambilan keputusan proyek itu nggak melibatkan publik. Misalnya, waktu perpindahan dari Jepang ke Cina, itu ada riset yang dilakukan oleh ITB, Sekolah Manajemen Bisnis ITB. Itu mereka menyimpulkan hasil risetnya bahwa mayoritas masyarakat kita menolak pengelolaan kereta cepat itu oleh Cina. Itu penelitiannya ITB, Sekolah Pasadena, Manajemen dan Bisnis. Kalau itu adalah pintu partisipasi publik, itu juga tidak didengar. Tidak didengar sama sekali. Padahal waktu itu sedang proses untuk mengambil keputusan. Itu sudah dua prinsip dilanggar ya. Yang ketiga,
salah satu prinsip good governance adalah efisiensi. Apa yang terjadi? Rencana pembangunan kereta cepat itu sebetulnya dari 2015 sampai 2019. Harusnya selesai. Tahun 2019. Tapi ternyata kemudian selesainya tahun 2023. Ini nggak efisien. Di saat yang sama terjadi pembengkakan yang tadi disebut sebagai cost of run itu. Yang nilainya 1,6 miliar dolar yang sama dengan 20 triliun. Pembengkakan itu menunjukkan tidak efisien dan melanggar prinsip good governance. Jadi ini proyek nggak memenuhi standar global itu. Enggak. Itu efisiensi. Lalu efektivitas juga enggak. Kan Jokowi kemarin bilang, ini adalah investasi sosial. Masih ingat ya, Bu? Narasi itu nggak pernah muncul waktu saat awal mau membangun. Nggak ada. Saya cek, tahun 2015 ini mau diingatkan Pak Agus Pambagio, apakah ada narasi yang disampaikan oleh Presiden waktu itu? Kami setuju bahwa proyek ini adalah dengan Cina karena ini adalah investasi sosial. Nggak ada kalimat itu. Baru muncul kemarin. Itu ngeles logi. Jadi baru muncul terlambat. Bukan terlambat, memang salah gitu. Muncul belakangan itu investasi sosial. Lalu dia jelaskan bahwa kenapa investasi sosial, karena mengurangi emisi karbon. Mengurangi kemacetan di Jakarta dan di Bandung. Nyatanya di Jakarta di Bandung masih macet toh. Dan ada penelitian yang dilakukan oleh Indo Strategik. Itu menyebutkan bahwa pengguna kereta cepat itu sebenarnya mayoritas untuk kepentingan libur. Jadi kalau libur aja orang ke sana, kalau enggak. Jadi ini enggak visible sebetulnya. Dibandingkan dengan harganya yang sangat mahal. Tadi Prof. Antoni sudah jelaskan begitu. Jadi ya memang proyek ini udah kacau. Ya, sudah kacau dari awal. Itu yang disebut dengan busuk. Ya. Nah sekarang dari mana kita harus memulai membongkar ini? Kan itu pertanyaan penting. Kalau menggunakan logika Pak Agus Pambudi tadi, itu kita bisa banyak menggunakan argumen logisnya nih kan. Kalau dari menggunakan Pak Agus itu bisa ditelusuri dari pergeseran dari Jepang ke Cina itu. Itu ada transaksi apa tuh antara Jokowi dengan Xi Jinping waktu dia datang ke Cina sehingga dia tergiur pindah ke Cina itu. Kita nggak tahu juga itu. Ada transaksi apa itu? Kemudian ketika pembebasan lahan tanah itu uang semua sangat besar. Apakah ada setoran-setoran khusus misalnya ke Jokowi, ke anaknya, atau ke partai politik? Kalau partai politik terlibat semua kita bongkar aja sekalian semua. Ini supaya rejim negaranya kapok gitu, pemerintahnya kapok. Ini mereka terlalu arogan, terlalu pede untuk melakukan banyak korupsi di tengah rakyat sedang marah sebetulnya. Kita kali ini saya kira perlu memberikan serangan mematikan pada mereka agar mereka berhenti melakukan praktek-praktek koruptif ini. Jadi saya kira bisa dengan cara yang detail ya. Dari situ kemudian kita ke BPK mungkin bisa rame-rame begitu, minta LAP-nya ya, laporan hasil pemeriksaannya. Lalu dari situ kita bisa istilahnya dari pinggir bubur sampai ke tengah gitu. Bisa juga pola itu. Jadi bisa dari atas, top down, dari keputusan presiden itu atau peranan presiden, bisa dari bawah. Saya kira itu. Tapi itu sebenarnya hanya bisa terjadi kalau kita bergerak. Enggak mungkin kalau kita nggak bergerak. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bung Ubed. Ini ada sedikit tambahan dari Bung Antoni. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua tanya dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.